Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Fitrima, NIM E2019-2206, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview ulang video dari Bapak Abdul Nafis, yang mana di dalam video tersebut menjelaskan tentang ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, pengertian ekonomi terbuka itu sendiri merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka tersebut dengan ikut dalam perdagangan internasional dan juga dapat memacu perekonomian nasional. Oleh karena itu akan memperluas juga pasar dan juga meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Selanjutnya, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Konsekuensi dari perekonomian terbuka ini dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Konsep yang pertama, konsep permintaan agregat atau di pasar barang. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Yang selanjutnya, di sini juga video dari Bapak Abdul Nafis tentang ekonomi 4 sektor ini menjelaskan tentang sirkulasi aliran pendapatan, yang mana di dalam sirkulasi aliran pendapatan ini terdapat 4 komponen. Komponen yang pertama dari pemerintah, komponen yang kedua beralih ke rumah tangga, yang ketiga ke luar negeri, yang keempat ke perusahaan. Dan itu juga mempunyai 2 penyambang seperti dari rumah tangga ke institusi keuangan, dari institusi keuangan ke penanaman modal, lalu ke perusahaan lagi. Jadi, setelah menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan, di video Bapak Abdul Nafis juga menjelaskan tentang komponen pengeluaran agregat. Yang pertama, tentang konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Nah, yang selanjutnya dijelaskan tentang faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor itu meliputi 4 poin. Poin yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang. Dan yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya, faktor penentu impor. Faktor penentu impor ini ada 4. Yang pertama, tentang tingkat pendapatan suatu negara. Yang kedua, inflasi di dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat, cita rasa konsumen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya dijelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan perekonomian terbuka ini meliputi penawaran dan juga pengeluaran agregat. Yang mana penawaran agregat itu terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat meliputi 5 komponen. Komponen yang pertama, pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan juga pengeluaran ke atas impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan juga pengeluaran atas barang-barang impor.
Misalnya, keseimbangan perekonomian terbuka 2 ini menjelaskan tentang suntikan dan juga bocoran. Suntikan dan juga bocoran ini dijelaskan agar kita itu lebih mengerti tentang keseimbangan yang dicapai dari perekonomian terbuka itu. Dan yang terakhir, di dalam video tersebut menjelaskan tentang disposable suatu perekonomian terbuka, dan juga pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang dalam negeri dan juga impor. Menurut saya, apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Nafis di dalam videonya itu sudah dapat dipahami, akan tetapi lebih diperinci lagi. Soalnya kita mahasiswa, akan tetapi cuman dikasih poin-poinnya saja, maka dari itu ada yang masih kurang paham dan juga sudah paham. Akan tetapi untuk saya sendiri sudah mudah saya pahami. Sekian. Nah, yang terakhir, di dalam video ini dijelaskan tentang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Abdul Manan, pada bukunya tahun 1997, halaman 288, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan juga perniagaan adalah tolak ukur dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.